وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani dalam menguraikan sirat kehidupan Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis bahwa dalam kehidupan beliau alaihissalam terdapat satu lagi keagungan dari kemurahan dan kedermawanan yang memancarkan warna syafaat dan perantaraan. Terkadang datang kepada beliau seorang pemohon yang permintaannya tidak berada dalam kewenangan beliau untuk dipenuhi, melainkan hal itu berkaitan dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, beliau tetap menjaga komitmen untuk memberikan rekomendasi kepada orang-orang tersebut demi kepentingan si pemohon. Padahal kepada orang-orang itu, beliau tidak pernah meminta sesuatu pun untuk keperluan pribadi beliau sendiri, yakni untuk menyelesaikan urusan orang lain. Beliau bersedia meminta bantuan kepada seseorang, namun urusan beliau sendiri tidak pernah beliau minta diselesaikan oleh orang itu. Beliau menulis bahwa inilah suatu keagungan yang mulia dan ikhlas yang sangat jarang dijumpai di dunia ini. Kemudian beliau menulis, seraya menyebutkan Mirza Imamuddin Sahib, bahwa bukanlah suatu hal yang tersembunyi bahwa Mirza Imamuddin Sahib adalah penentang keras jemaat ini dan menaruh rasa permusuhan kepada keluarga Hadrat Masih Maud alaihissalam. Namun demikian, Hadrat Masih Maud alaihissalam selalu mengabaikan permusuhan beliau itu dalam urusan-urusan duniawi. Sejauh menyangkut batas-batas agama, beliau tidak mentolerirnya. Permusuhan dalam urusan agama tidak beliau biarkan, namun dalam urusan-urusan duniawi, beliau tidak pernah mempedulikannya. Yakni dalam perlakuan kepada beliau itu, beliau alaihissalam tidak pernah membuat perbedaan sedikit pun. Orang itu kadang-kala menerima bantuan keuangan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, namun meski mendapat kebaikan-kebaikan tersebut, ia tetap saja terus dalam penentangannya, dan dengan cara demikian, ia adalah musuh yang pahit. Suatu ketika ia, yakni Mirza Imamuddin Sahib, hendak menjual seekor kuda, dan untuk itu ia menganggap cara terbaik adalah membawa kuda tersebut ke Jammu dan mempersembahkannya melalui Hadrat Hakimul Ummat Maulwi Nuruddin Sahib, Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu, agar dengan demikian ia dapat memperoleh harga yang wajar untuknya. Di sana beliau radhiyallahu anhu memiliki kenalan dengan para raja dan maharaja sehingga mereka dapat membelinya. Dengan mengingat rencana ini, Mirza Nizamuddin sendiri mengajukan permohonan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa hendaklah Anda menulis sebuah surat rekomendasi atas nama Hadrat Maulwi Hakim Nuruddin. Beliau alaihissalam tidak menolak permohonan tersebut dan tanpa ragu-ragu memberikan sebuah surat rekomendasi atas nama Hadrat Maulwi Sahib. Surat yang dimaksud adalah seperti ini, dan beliau menulis bahwa sudah jelas bahwa permusuhan dan kebencian Mirza Imamuddin Sahib bukanlah suatu hal yang tersembunyi, namun setiap kali ada kesempatan untuk berbuat baik dan memberikan kebaikan, permusuhan itu tidak pernah terlintas dalam benak Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan beliau alaihissalam tidak pernah ragu dalam memberikan manfaat kepadanya. Surat yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada Hadrat Maulwi Nuruddin Sahib adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Yang terhormat Maulwi Hakim Nuruddin Sahib, sallamahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dari penulisan surat ini adalah untuk memberikan sedikit kesulitan kepada Anda. Semoga Anda tidak segan-segan untuk memberikan perhatian dan upaya, yakni beliau sangat menekankan hal ini, dan itu adalah bahwa Mirza Imamuddin Sahib yang merupakan saudara sepupu saya memiliki seekor kuda yang sangat berharga, yang memiliki langkah yang indah dan layak untuk ditunggangi oleh para raja dan pembesar. Kini beliau ingin menjualnya karena orang-orang biasa tidak dapat membeli kuda semahal itu, sedangkan para pembesar selalu mencari benda-benda seperti itu. Maka saya berkewajiban agar Anda berkenan menyebutkannya kepada Raja Jammu atau salah seorang saudaranya, dan berupaya agar mereka membeli kuda tersebut dengan harga yang sesuai.
Apabila niat mereka untuk membelinya sudah bulat, maka kuda itu akan dikirimkan kepada Anda. Sudilah kiranya setelah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memberikan kabar. Berupayalah dengan sepenuh hati. Wassalam yang lemah, Mirza Ghulam Ahmad. Ini adalah peristiwa tahun 1888. Ketika itu permusuhan memang berasal dari Mirza Imamuddin, namun beliau alaihissalam masih belum menawarkan diri. Maka bagaimanapun juga, dengan cara seperti ini pun, beliau telah membantu saudara yang menaruh permusuhan itu. Hadrat Syekh Mahmud Nasib Sahib radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada suatu masa saya tinggal mengontrak di rumah milik tukang kayu Sikh yang berada tepat di dekat rumah Mirza Nizamuddin Sahib, kepala Nambardar. Karena suatu hal, pemilik rumah, seorang wanita, bertengkar dengan saya tanpa alasan yang benar dan meminta saya untuk mengosongkan rumah itu. Saya berkata bahwa karena telah ada surat perjanjian bermaterai dan perjanjian telah dibuat, serta saya sedang membayar sewa yang tertunggak, maka saya tidak akan mengosongkan rumah itu. Ia kemudian meminta bantuan kepada Mirza Nizamuddin Sahib dalam masalah ini. Dan beliau berulang kali melalui seseorang, yaitu Khairuddin Sahib yang bertugas sebagai penjaga, memanggil saya melaluinya. Terkadang saya pergi dan terkadang tidak. Bagaimanapun juga, mereka ingin mengosongkan rumah itu dengan menakut-nakuti saya bahwa akan terjadi kerusuhan. Namun saya tidak mau mengosongkannya. Atas hal itu, Mirza Sahib meminta bantuan kepada Syekh Yaqub Ali Sahib. Mirza Nizamuddin Sahib berkata kepada Syekh Yaqub Ali Sahib, lalu Syekh Sahib berkata kepada saya bahwa lebih baik kosongkan saja rumah itu. Pada hari-hari itu, seorang anak perempuan telah lahir di rumah saya, sehingga pindah rumah merupakan hal yang sulit. Saya menyebutkan hal ini kepada Hadrat Maulwi Nuruddin Sahib. Maulwi Sahib menjadi marah kepada Syekh Yaqub Ali Sahib dan menulis bahwa Anda harus terlebih dahulu mencarikan rumah lain untuknya, baru kemudian memintanya untuk mengosongkan rumah itu. Syekh Sahib menjadi benar-benar diam atas kemarahan Maulwi Sahib, namun Mirza Sahib terus melanjutkan tuntutannya, yaitu Mirza Nizamuddin. Akhirnya, pada suatu hari, beliau berkata bahwa saya menulis seluruh keadaan ini kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau alaihissalam sangat bersedih dan berkata bahwa setelah membacanya, saya merasakan kesedihan yang mendalam. Seandainya saya memiliki rumah yang kosong, tentu akan saya berikan. Kedepannya saya akan memperhatikan hal ini. Kemudian beliau bersabda bahwa hari ini ketika saya datang untuk salat zuhur dan Syekh Ali Sahib pun hadir, maka ingatkanlah saya. Pada hari-hari itu perluasan Masjid Mubarak sedang berlangsung, dan salat dikerjakan di rumah yang merupakan rumah Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Ketika beliau berkata bahwa saya pergi untuk salat zuhur, maka Huzur alaihissalam hadir. Saya belum mengatakan apapun, namun melihat saya, beliau sendiri bersabda bahwa seorang wanita telah datang dari rumah Mirza Nizamuddin. Saya telah mengirimkan pesan kepada mereka. Sekarang Anda tidak akan mendapat kesulitan. Maka setelah itu tidak ada seorang pun yang mengatakan apapun kepada saya, dan saya tinggal cukup lama di rumah itu. Dan sebelum Sadar Anjuman Ahmadiyah mengalokasikan rumah untuk saya, ketika saya mengosongkannya setelah mendapatkan rumah dari Anjuman, maka wanita itu pada saat itu benar-benar berubah total. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah berbuat baik kepada si wanita itu, sehingga ia berkata bahwa sekarang ia, jadi wanita pemilik rumah, tidak membiarkan saya pergi dan menangis tersedu-sedu. Seraya berkata, mengapa Anda pergi? Tadinya ada keadaan pertikaian, namun karena sikap Hadrat Masih Maud alaihissalam dan kebaikan yang beliau lakukan kepada si wanita itu, ia pun berubah sama sekali. Beliau menulis bahwa keramahan dan kebaikan Hadrat Masih Maud alaihissalam terhadap hamba yang hina ini, padahal sudah tidak saling berbicara dengan Mirza Nizamuddin sama sekali, tidak ada saling kunjung. Semua orang tahu bahwa hubungan telah terputus sama sekali. Namun demikian, beliau alaihissalam masih melimpahkan kebaikan ini kepadaku. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani berkata bahwa saya juga mencatat peristiwa Mirza Muhammad Beg, putra Mirza Ahmad Beg Sahib Hoshiarpuri. Hubungan dengan keluarga Mirza Muhammad Beg pun tidak baik, dan keramahan dalam hubungan ini semata-mata demi keridhaan Allah Ta'ala. Ini adalah keluarga Ahmad Beg dan Muhammad Begum yang sangat tidak beragama dan merupakan penentang jemaat.
Mirza Muhammad Beg ingin pergi ke Jammu untuk mencari pekerjaan dan memohon rekomendasi dari Hadrat Masih Maud alaihissalam agar beliau memberikan surat rekomendasi atas nama Hadrat Hakimul Ummat, yakni Maulwi Hakim Nuruddin Sahib. Hadrat Masih Maud alaihissalam tanpa ragu menuliskan surat berikut karena beliau tidak pernah menolak permintaan yang jaiz. Dalam surat itu tertulis bahwa Muhammad Beg, putra yang ada di sisi Anda, Al-Mukarram tentu mengetahui bahwa ayahnya, yakni Mirza Ahmad Beg, karena kebodohan dan keangkuhannya sendiri, menyimpan permusuhan dan kebencian yang sangat mendalam terhadap hamba yang lemah ini. Namun tidak mengapa jika sebagai balasan atas kekerasan orang-orang ini, kita mengambil jalan kelembutan dan meraih pahala dari idfa' billati hiya ahsan, yang artinya tolaklah dengan cara yang lebih baik, yakni memberikan jawaban dengan cara yang terbaik, berbuat baik kepadanya, maka mengapa tidak meraih pahala dengan mengikuti perintah Allah Ta'ala ini? Sudah berapa banyak surat yang diterima dari anak ini, yakni Muhammad Beg, yang isinya mengatakan, Maulwi Sahib, mohon carikan saya pekerjaan di Departemen Kepolisian. Setelah surat ini, Hadrat Maulwi Sahib pun mencarikan dia pekerjaan di kepolisian. Dari peristiwa-peristiwa ini jelaslah bahwa beliau senantiasa siap memberikan manfaat kepada makhluk Allah dalam segala hal dan tidak pernah segan dalam hal kemurahan hati dan kedermawanan serta syafaat dan rekomendasi. Meskipun demikian, di mana beliau melihat bahwa pemberian sesuatu memiliki sifat pemborosan, beliau pun menghindarinya. Israf atau pemborosan tidak boleh terjadi. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib sendiri menulis bahwa di Kadian terdapat seorang bernama Nihal Chand yang dipanggil Nihala. Dia adalah Baharu Raj, seorang Brahman. Nihal Chand Baharu Raj adalah seorang Brahman yang pada masa mudanya beragama Hindu. Dia adalah seorang yang terkenal suka berperkara. Hingga hampir akhir hayatnya, keadaannya tetap demikian, bahwa dia termasuk di antara orang-orang yang senantiasa melakukan permusuhan dan kenakalan terhadap keluarga Hadrat Aqdas alaihissalam. Selain itu, dia pun bergaul dengan para penentang jemaat. Di penghujung usianya, kondisi keuangannya menjadi sangat buruk, hingga terkadang ia pun menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Makan dan minum pun menjadi sukar. Suatu ketika dia datang ke pintu Hadrat Aqdas alaihissalam, menyatakan keinginannya untuk bertemu dan menyampaikan pemberitahuan. Dia adalah seorang penentang, namun bagaimanapun orang-orang seperti itu memang tidak lagi memiliki rasa malu. Dia telah hadir di pintu beliau dan keinginannya untuk bertemu pun disampaikan. Hadrat Sahib segera berkenan hadir. Dia mengucapkan salam dan mulai menceritakan kisahnya. Hadrat Aqdas tidak hanya memberikan penghiburan, bahkan beliau membawakan uang sebesar 25 rupiah dan meletakkannya di tangannya. Seraya bersabda bahwa untuk sementara gunakanlah ini. Kemudian bila ada keperluan, beritahukanlah kepada saya. Maka setelah itu orang tersebut menjadikannya sebagai kebiasaan bahwa setiap 1 atau 2 bulan sekali ia datang dan membawa sejumlah uang yang layak dari beliau untuk keperluannya. Dia tidak hanya mengambil dari Hadrat Aqdas, bahkan dari Hadrat Khalifah Awal radhiyallahu anhu pun dia telah mengambil sejumlah uang yang layak sebagai pinjaman atas suatu janji tertentu. Ketika waktu janji itu telah berlalu, Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu meminta agar tagihan disampaikan kepadanya. Namun, dia mengelak dengan memberikan jawaban yang sekedar basa-basi. Akhirnya, Hadrat Khalifah Awal, demikianlah yang dikatakan, bersabda kepada saya, kata perawi, agar saya menagihnya. Ketika saya menyampaikan hal itu kepadanya, dia menceritakan peristiwa yang telah disebutkan di atas dan berkata, Maulwi Sahib berkali-kali mengirim orang, sedangkan Mirza Ji, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam, selalu memberikan uang kepada saya, dan dari situlah saya dapat memenuhi kebutuhan hidup saya. Ketika saya datang dan menyampaikan kejadian-kejadian ini kepada Hadrat Khalifah Awal, beliau bersabda bahwa, baiklah, sekarang jangan ditagih lagi kepadanya. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama pun tidak pernah lagi meminta darinya. Demikian pula, ada seorang bernama Pandit Bhejnath yang dikatakan bahwa saya tahu bahwa terkadang Hadrat Masih Maud alaihissalam pun telah bersikap baik kepadanya, meskipun perilakunya tidaklah baik. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis bahwa dalam buku berbahasa Inggris yang berjudul Ahmadiyah Movement, Pendeta Walter MMA yang merupakan sekretaris YMCA dan seorang pendeta telah menulis sebuah buku berjudul Ahmadiyah Movement, yakni Gerakan Ahmadiyah. Di dalamnya, mengenai Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau menuliskan pendapat bahwa
Hal ini terbukti dengan segala cara bahwa Mirza Sahib dalam kebiasaan-kebiasaannya adalah seorang yang sederhana dan memiliki perasaan yang dermawan. Keberanian moral yang beliau tunjukkan dalam menghadapi penentangan keras dan penyiksaan dari para musuhnya sungguh patut dipuji. Hanya seseorang yang memiliki daya tarik magnetis dan akhlak yang sangat menyenangkan sajalah yang dapat memperoleh persahabatan dan kesetiaan dari orang-orang yang setidaknya dua di antara mereka telah mengorbankan nyawa di Afghanistan demi keyakinan mereka. Para syuhada ini pun disebutkan. Beliau tengah menyebutkan perihal para syuhada Afghanistan. Dikatakan bahwa hal itu semata-mata karena sikap Hadrat Masih Maud alaihissalam, namun mereka tidak melepaskan pengikutannya kepada Mirza Sahib. Ketika saya menanyakan kepada beberapa Ahmadi lama tentang alasan mereka menjadi Ahmadi, kebanyakan dari mereka menyebutkan alasan terbesar adalah pengaruh pribadi Mirza Sahib, serta kepribadiannya yang menarik dan memukau. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan umum pun, beliau alaihissalam kerap bersabda bahwa beliau siap menanggung biaya para penentang sekalipun jika mereka datang dan bertanya kepada beliau untuk menghilangkan keraguan-raguan mereka. Maka Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis mengenai hal ini bahwa Mia Fakhruddin Sahib Multani memberitahu saya bahwa pada zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam, suatu ketika ayah saya datang ke sini. Beliau adalah seorang penentang keras dan pencela. Dan setelah datang ke sini pun, beliau terus mengucapkan kata-kata yang sangat pedas, dan ketika masih berada di Multan, beliau berkata bahwa jika saya pernah bertemu dengan Mirza, maka na'udzubillah, saya akan melontarkan laknat pun di hadapan wajahnya. Yakni saya akan mengatakan di hadapannya apa yang saya katakan di sini. Baiklah, saya pun membawa beliau, yakni ayah saya, ke hadapan Hadrat Sahib. Beliau berkata bahwa ketika Huzur berkenan keluar, pada saat itu ayah saya berdiri dengan penuh hormat, kemudian mundur ke belakang dan duduk dalam keadaan gemetar ketakutan. Pada saat itu, di dalam majelis tersebut terdapat pula orang-orang lain. Huzur alaihissalam mulai berbicara sambil duduk tanpa mengajukan pertanyaan apapun dan bersabda, berkali-kali kami ingin agar orang-orang datang kepada kami, mendengarkan perkataan kami, dan mengajukan pertanyaan kepada kami, dan kami pun siap mengeluarkan biaya untuk mereka, tetapi pertama-tama orang-orang tidak datang, dan jika ada yang datang pun mereka justru duduk dalam diam dan malah pergi berbicara di belakang. Singkatnya, Huzur berbicara dan menyampaikan tabligh secara gamblang dan berulang kali mendorong mereka untuk berbicara. Ayah saya adalah orang yang sangat fasih berbicara, namun seolah-olah mulutnya tersegel dan beliau tidak dapat mengucapkan satu kata pun. Setelah bangkit dari sana, saya bertanya kepada ayah saya, mengapa ayahanda tidak berbicara di sana? Maka beliau tidak menjawab apa-apa dan hanya mengelak dengan berbagai pembicaraan. Alhasil, Mia Fakhruddin Sahib menuturkan, Hadrat Sahib dalam pidato beliau tidak secara khusus menyapa kepada ayah saya, melainkan berbicara secara umum. Namun sayangnya, Mia Fakhruddin Sahib pun meninggalkan jemaat pada masa khilafat kedua. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menuturkan, Safiyah Begum binti Maulwi Abdul Qadir Sahib almarhum Ludhianawi, yang merupakan seorang guru di Nusrat High School, menyampaikan kepada saya, suatu ketika seorang pengemis meminta baju kurta melalui jendela. Saat itu datang seorang pengemis, ia meminta baju kurta. Hadrat Sahib alaihissalam melepaskan pakaian kurta beliau sendiri dan memberikannya kepada fakir tersebut melalui jendela. Ayah saya almarhum berkata, sambil menyaksikan hal itu berkata, Allah, Allah, betapa dermawannya beliau. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menuturkan, Rasul Bibi Sahibah, istri Hafiz Hamid Ali Sahib almarhum, yang merupakan mertua Maulwi Abdurrahman Sahib Fazil Jat, menyampaikan, seluruh biaya makan dan pakaian kami selalu ditanggung oleh Huzur sendiri. Suatu ketika Huzur memesan rompi kain untuk diri beliau sendiri dan satu lagi untuk Hafiz Hamid Ali Sahib, rompi yang sama jenisnya. Saat itu musim dingin, saya berkata kepada Hafiz Sahib, ketika saya bangun pagi untuk salat tahajud dan memasak sahur, saya merasa kedinginan. Hafiz Sahib berkata tentang rompi hangat yang telah Huzur buatkan untuknya. Lalu Hafiz Sahib memberikan rompi hangat itu kepada saya, seraya berkata, pakailah ini. Ketika saya memakainya dan sedang menyalakan api di tungku, Huzur alaihissalam pun datang.
Beliau bertanya dengan bercanda, "Rasul Bibi, apakah ini rompi saya yang Anda ambil?" Maka saya berkata, "Huzur, semuanya adalah milik Anda juga. Kami makan dari pemberian Anda, kami pun berpakaian dari pemberian Anda." Mendengar itu, Huzur pun tersenyum. Beliau bersabda, "Makanlah dan minumlah dengan baik." Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib menuturkan, kebiasaan beliau alaihissalam adalah bahwa apapun yang beliau berikan kepada seseorang, itu bukanlah untuk pamer, melainkan semata-mata demi keridhaan Allah Ta'ala dan dari pemikiran akan kasih sayang kepada makhluk Allah. Dan oleh karena itu, pada umumnya beliau menganugerahkan hal itu dengan cara yang sangat tersembunyi dan terkadang juga secara terang-terangan untuk mendorong orang lain dan memberikan pelajaran secara nyata. Salah satu cara beliau melakukannya secara tersembunyi adalah bahwa terkadang beliau memberikan sesuatu dengan cara sedemikian rupa sehingga bahkan orang yang menerimanya pun hampir tidak menyadarinya. Sehubungan dengan ini, Syekh Sahib menuturkan, saya akan menceritakan sebuah kisah. Munshi Muhammad Nasib Sahib yang saat ini telah memutuskan hubungannya dengan Qadian dan mundur ke belakang, dahulu datang ke Qadian sebagai seorang yatim piatu dan di bawah belas kasihan Hadrat Aqdas, ia tinggal di Qadian dan memperoleh pendidikan di Qadian. Seluruh beban biaya dan kebutuhan hidupnya ditanggung oleh jemaat. Ketika ia telah dewasa dan menikah, ia bekerja sebagai juru tulis di kantor surat kabar Lahore, dan kemudian setelah dikeluarkan dari kantor tersebut, ia datang ke Qadian dan bekerja di kantor surat kabar Badar Qadian dengan gaji 12 rupiah per bulan. Ketika Allah Ta'ala menganugerahkan putra pertama kepada Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, yaitu Nasir Ahmad, yang kemudian wafat, maka Hadrat Masih Maud alaihissalam memerlukan seorang pengasuh bayi atau ibu susu untuk almarhum Nasir Ahmad, yakni seorang wanita yang merawat dan menyusui bayi. Syekh Sahib menuturkan, saya menyarankan kepada Syekh Mahmud Nasib agar pada kesempatan seperti ini ia menawarkan jasa istrinya. Ini adalah kesempatan mendapatkan kurma sekaligus pahala, yakni suatu pekerjaan yang di dalamnya terdapat kenikmatan sekaligus pahala. Pekerjaan ganda ini akan memberikan manfaat bagi Anda. Syekh Mahmud Sahib memandang saran saya dengan penuh penghargaan dan rasa hormat, sehingga ia pun mendapat kesempatan itu, dan istrinya ditugaskan untuk menyusui Sahibzada Nasir Ahmad. Sehubungan dengan hal ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam obrolan biasa menanyakan berapa gaji yang diterima oleh Syekh Mahmud Nasib Sahib. Ketika beliau mengetahui bahwa ia hanya menerima 12 rupiah, beliau merasakan bahwa mungkin dengan gaji yang sangat sedikit itu kehidupannya tidak mencukupi. Meskipun itu adalah masa yang sangat murah dan harga-harga sangat terjangkau, namun Hadrat Aqdas merasakan hal itu, dan suatu hari ketika melintas, beliau memasukkan sebuah bungkusan berisi 20 hingga 25 rupiah ke dalam kamar Syekh Mahmud Sahib. Kemudian terlintas dalam pikiran Syekh Mahmud Sahib bahwa entah dari mana munculnya uang ini. Akhirnya diketahui bahwa Hadrat Aqdas dengan merasakan kesempitan mereka telah menaruhnya agar mereka tidak mengalami kesulitan dan dapat menjalani hidup dengan nyaman. Maka mereka membelanjakan uang itu untuk membuat perhiasan, karena pada saat itu kebutuhan makan minum mereka terpenuhi dari hidangan Hadrat Sahib yang luas. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib sendiri menjelaskan, sebagaimana kebiasaan beliau adalah beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Demikian pula termasuk dalam kebiasaan beliau bahwa dengan merasakan kebutuhan sebagian orang, maka sebelum mereka mengajukan permintaan apapun, beliau alaihissalam biasa membantu mereka. Maka dari itu, ada suatu peristiwa beliau di tanggal 28 Oktober tahun 1904. Sebelum subuh, beliau memberikan sejumlah uang yang jumlahnya sekitar 800 atau 1000 rupiah kepada seorang muhajir yang berhijrah ke Qadian, yang mukhlis, seraya bersabda, musim dingin telah tiba dan tentu Anda membutuhkan pakaian. Sang muhajir tersebut tidak meminta apapun. Hadrat Sahib alaihissalam sendirilah yang merasakan kebutuhannya lalu memberikan uang tersebut. Dan ini bukanlah satu kejadian saja, melainkan hal seperti ini terjadi berkali-kali, dan secara diam-diam beliau senantiasa memperlakukan orang-orang yang membutuhkan dengan baik tanpa membeda-bedakan antara kawan atau lawan, Hindu atau Muslim. Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib menulis, termasuk dalam kebiasaan Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa terkadang beliau alaihissalam dengan merasakan kebutuhan dan keperluan seseorang tidak menunggu permintaan atau pernyataan dari orang itu, melainkan dengan sendirinya beliau langsung menawarkan bantuan. Mengenai hal ini, Tuan Syekh Fatah Muhammad Sahib, pensiunan inspektur di pemerintahan Kerajaan Kashmir, adalah seseorang yang telah sejak lama sering datang untuk berjumpa dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Syekh Fatah Sahib menuturkan, setiap kali saya datang untuk berjumpa dengan Hadrat Sahib, beliau selalu
siap membayar ongkos perjalanan saya. Namun karena saya masih tidak memerlukannya, saya tidak pernah menerimanya dari beliau. Akan tapi jiwa kedermawanan Hadrat Sahib alaihissalam adalah begitu agungnya, sehingga beliau selalu menawarkannya tanpa bertanya. Dan ini bukan hanya perlakuan beliau kepada saya saja, melainkan beliau senantiasa memberikan kepada banyak orang. Ada beberapa orang yang datang dari Syam dan Arab, dan beliau terkadang memberikan kepada mereka sejumlah uang yang cukup besar sebagai bekal perjalanan, karena huzur mengetahui bahwa mereka telah datang dari tempat yang jauh. Demikian pula Syekh Yaqub Ali Sahib menulis, seringkali datang pula para peminta yang pada umumnya tidak meminta secara langsung, melainkan menyerahkan secari kertas, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa ia telah mengajukan permintaan. Namun ketika Hadrat Aqdas mengirimkan sesuatu dari dalam rumah beliau untuk orang yang meminta itu, barulah hal itu diketahui. Atau terkadang ketika beliau hendak masuk ke dalam, beliau bersabda, "Duduklah, saya akan segera kembali." Dan sebagian orang pun menunggu dengan anggapan bahwa Hadrat Sahib akan datang. Lalu tampaklah bahwa beliau sedang membawa sesuatu yang diminta oleh orang yang meminta itu, berupa uang tunai ataupun pakaian. Hadrat Munshi Zafar Ahmad Sahib menuturkan, Mia Ji Nizamuddin Ahmadi dari Kapurthala adalah seorang yang sangat miskin. Ia berjalan kaki menuju Qadian dan mempersembahkan 2 anak kepada Huzur sebagai nazar. Huzur pun mengucapkan jazakumullah dan menerima 2 anak tersebut. Beberapa hari kemudian ketika Nizamuddin Sahib hendak berpamitan, Huzur bersabda, "Tunggulah." Beliau masuk ke dalam dan kembali membawa 7 atau 8 rupis, lalu menganugerahkannya kepada Mian Ji Nizamuddin. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis bahwa Munshi Zafar Ahmad Sahib Kapurthala menyampaikan kepada saya melalui tulisan, Munshi Ali Gohar Sahib bekerja di kantor pos di Kapurthala. Pensiunnya adalah sebesar 2,5 rupis. Setelah pensiun, keadaan hidupnya menjadi sangat sulit. Ia pindah ke Jalandhar, tempat tinggalnya, di mana ia memiliki rumah, dan ia pun pergi ke sana. Ia menulis surat kepada saya, "Jika Anda hendak pergi ke Qadian, bawalah juga saya." Munshi Zafar Sahib menuturkan, ia adalah seorang Ahmadi yang sangat tulus. Maka ketika saya hendak berangkat ke Qadian, saya pergi ke Jalandhar untuk menjemputnya. Ia adalah seorang yang sangat rendah hati dan memuliakan tamu. Ia menyiapkan hidangan yang istimewa untuk saya, dan kemudian saya mengetahui bahwa ia telah menjual suatu perkakas demi menyediakan keperluan jamuan itu. Demikianlah keadaan para sahabat yang telah ditarbiyati melalui tangan beliau alaihissalam. Munshi Zafar Sahib menuturkan, saya sendiri telah membeli tiket untuk Munshi Ali Gohar Sahib, namun ia pun bersikeras untuk membayar ongkos perjalanannya sendiri. Saya berkata, uang ongkos ini persembahkanlah untuk Hadrat Sahib. Saya mengetahui keadaan hidupnya. Tiket itu telah saya beli dengan uang saya sendiri, dan ketika ia sangat bersikeras, saya berkata, baiklah kalau begitu, persembahkanlah uang tiket ini kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Maka 2 rupis pun ia persembahkan ke hadapan Hadrat Sahib. Setelah tinggal 8 hingga 10 hari, ketika kami pergi untuk meminta izin pulang, Hadrat alaihissalam pun mengizinkan dan berkata kepada Munshi Sahib, tolong Anda tunggu sebentar. Kemudian beliau membawakan 10 atau 15 rupis dan memberikannya kepada Munshi Sahib. Munshi Sahib pun menangis dan berkata, Huzur, seharusnya sayalah yang mengkhidmati, bukan saya menerima dari Huzur. Hadrat Sahib lalu memerintahkan kepada saya, ini adalah teman Anda, tolong Anda jelaskan kepadanya. Kemudian setelah saya menjelaskan kepadanya bahwa di dalamnya terdapat berkah, ambillah apa yang telah diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Maka ia pun menerimanya dan kami pun berangkat pulang. Padahal Hadrat Sahib alaihissalam sama sekali tidak mengetahui keadaan hidup Munshi Sahib. Hadrat Munshi Zafar Ahmad Sahib sendiri menulis, Hadrat Aqdas sangat memperhatikan bagaimana menghibur hati para khadim beliau, dan untuk itu Huzur sendiri secara nyata menunjukkan setiap jenis pengorbanan dan keikhlasan dari diri beliau sendiri. Suatu kali adalah hari Id, dan safah saya, yakni kain yang diikatkan di kepala sebagai sorban, tidak bersih. Karena setiap kali kami datang, kami biasanya menyempatkan diri 1-2 hari saja. Namun ketika tiba di sini, di Qadian, Huzur memerintahkan, tinggallah beberapa hari di sini. Maka kami pun tidak lagi memikirkan untuk pergi ke tempat kerja kami, dan kami pun tinggal di Qadian. Demikianlah, suatu kali hari Id pun tiba ketika kami datang. Dan saya hanya membawa 1 safah saja, yakni kain sorban yang diikatkan di kepala. Kain itu pun menjadi kotor. Saya bermaksud pergi ke pasar untuk membelinya. Maka saya pun ketika sedang berjalan menuju pasar, Huzur melihat saya, dan kecerdasan beliau itu adalah kecerdasan yang dianugerahkan Allah. Beliau bertanya, hendak kemana Anda? Saya berkata, hari ini adalah Id, kain sorban saya kotor, saya sedang pergi ke pasar untuk membelinya. Saat itu juga, di tempat itu juga, beliau alaihissalam melepaskan imamah atau sorban beberkat beliau dan memberikannya kepada saya.
Beliau melepaskan sorban beliau sendiri dan memberikannya, dan bersabda, ini cocok untuk Anda. Ambillah, saya akan memakai kain yang lain. Pengaruh kecintaan dan kasih sayang inilah yang menerpa diri saya, di mana kata-kata tidak mampu mengungkapkannya. Saya mengambil imamah itu dengan penuh hormat, dan beliau pun dengan santai pergi ke rumah, lalu kemudian datang kembali setelah memakai kain imamah yang lain. Hadrat Mia Khairuddin Sahib meriwayatkan, suatu kali ketika Huzur alaihissalam masih belum mendakwakan diri beliau, saat itu ada pernikahan kakak laki-laki Huzur, dan ia telah mendatangkan beberapa ekor kambing yang digembalakan oleh seorang lelaki dari Nanggal Bagbana. Suatu hari Huzur sedang keluar untuk berjalan-jalan. Di tengah jalan, lelaki itu sedang mengembalakan kambing-kambing tersebut. Bersamanya ada pula anaknya, dan anak itu tidak memakai alas kaki. Huzur melihat ke arahnya dan bersabda, "Nak, kamu berjalan tanpa alas kaki? Apakah kamu tidak terkena duri-duri?" Anak itu menjawab, "Huzur, saya tidak memiliki sepatu, dan ayah saya adalah orang miskin yang tidak mampu membelinya." Huzur melepaskan sebelah sepatu dari kaki beliau dan bersabda, "Pakailah ini. Lihatlah, apakah pas?" Ia mohon maaf seraya berkata, "Bagaimana mungkin saya memakai sepatu Huzur?" Huzur bersabda, "Jangan berkata seperti itu," dan memerintahkannya dengan tegas untuk memakainya. Ketika ia memakai sebelah sepatu itu, Huzur bersabda, "Ya bagus, pas untuk kamu." Kemudian beliau melepaskan sebelah sepatu beliau yang lain dan bersabda, "Pakailah yang ini juga." Ia pun memakainya, dan Huzur merasa sangat senang karenanya. Lalu bersabda, "Baiklah, sekarang sudah selesai. Gunakanlah ini." Demikianlah. Beliau pun pulang ke rumah dengan berjalan tanpa alas kaki. Ini adalah kisah dari masa ketika Huzur barangkali berusia 20 atau 30 tahun. Hadrat Masih Maud salam sebagai pengikut sejati junjunan dan sang muhsin beliau, Hadrat Rasulullah SAW, merupakan sosok yang menjadi perwujudan kemurahan hati dan kedermawanan. Namun demikian, pada beberapa kesempatan kita juga melihat bahwa karena suatu hikmah dan kemaslahatan tertentu, beliau tidak selalu memenuhi permintaan setiap orang yang datang meminta. Sehubungan dengan itu, Syekh Yaqub Ali Sahib meriwayatkan bahwa pada tahun 1889, yaitu tahun dimulainya Bai'at, Hadrat Masih Maud salam sedang berada di Ludhiana. Pada suatu kesempatan, datanglah seorang pengemis kepada beliau. Orang itu mengatakan, "Salah seorang kerabat saya telah meninggal dunia, sedangkan saya tidak memiliki biaya untuk mengurus kafan dan pemakamannya." Ia memperlihatkan beberapa keping uang perak dan tembaga yang telah terkumpul di dalam sebuah mangkuk seraya berkata, "Sumbangan ini telah diperoleh dengan meminta-minta supaya saya dapat mengafaninya, dan masih diperlukan tambahan biaya lagi." Mendengar hal itu, Hadrat Masih Maud salam bersabda kepada Qazi Khaja Ali Sahib, seorang yang sangat tulus dan telah mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada beliau alaihissalam, "Qazi Sahib, pergilah bersama orang ini dan sediakan seluruh keperluan kafannya. Apapun yang diperlukan untuk perlengkapan kafan, penuhilah semuanya." Hadrat Masih Maud salam pada umumnya tidak memiliki kebiasaan seperti ini. Biasanya siapapun yang datang meminta akan beliau beri. Tetapi pada peristiwa ini, kita melihat sesuatu yang baru, yang berbeda dari kebiasaan beliau. Biasanya beliau memberikan sesuatu yang menurut beliau patut. Atas perintah tersebut, para khadim pun merasa heran. Qazi Sahib juga tidak bertanya, "Apa yang harus saya berikan?" Sebaliknya, beliau langsung bersedia mendampingi orang itu dan berkata, "Mari, saya akan ikut dan mengatur seluruh keperluannya." Pengemis itu pun berangkat bersama Qazi Sahib. Tidak lama kemudian, Qazi Sahib kembali sambil tersenyum dan berkata, "Huzur, ternyata orang itu seorang penipu besar. Di tengah jalan, ia mulai membujuk dan memohon kepada saya, 'Demi Allah, jangan ikut datang. Apapun yang hendak diberikan, berikan saja kepada saya.' Saya menjawab, 'Saya justru diperintahkan untuk datang sendiri. Berikan kepada saya apa yang sudah ada padamu. Lalu saya sendiri yang akan membelanjakan semua keperluan yang dibutuhkan.' Akhirnya, ketika ia melihat bahwa saya tidak dapat dibujuk untuk mengurungkan niat, ia pun mengatupkan kedua tangannya dengan penuh penyesalan seraya berkata, 'Tidak ada seorang pun yang meninggal, dan tidak ada kebutuhan untuk kafan maupun pemakaman. Ini hanyalah mata pencaharian saya. Tolong jangan membuka kedok saya. Kembalilah dan biarkan saya pergi. Mulai sekarang saya tidak akan melakukan pekerjaan ini lagi.' Demikianlah keadaan sebagian orang yang datang meminta-minta. Ketika Qazi Sahib menceritakan peristiwa tersebut, secara alami, orang-orang pun tertawa mendengarnya. Namun pada saat yang sama tampak pula dengan jelas betapa luar biasanya firasat seorang mukmin dan akhlak Hadrat Masih Maud salam. Beliau tidak langsung memberikan jawaban kepada orang itu dan tetap berprasangka baik kepadanya. Akan tetapi, beliau menempuh suatu cara yang sedemikian rupa sehingga orang tersebut memperbaiki dirinya, sementara pada saat yang sama tidak perlu mengeluarkan harta pada tempat yang tidak semestinya. Peristiwa ini atau peristiwa lain yang serupa juga pernah diceritakan sendiri oleh Hadrat Aqdas Masih Maud salam. Beliau alaihissalam bersabda, ketika berada di Ludhiana,
seorang pengemis datang kepada beliau dan mengatakan, ada seseorang yang telah meninggal dunia dan saya sedang mengumpulkan biaya untuk kafannya. Masih kurang 4 ana lagi. Seseorang yang hadir di sana berkata bahwa sebaiknya terlebih dahulu dilihat di mana jenazah itu berada. Kemudian setelah itu barulah diberikan bantuan sepenuhnya. Maka orang tersebut pun pergi bersama si pengemis. Namun setelah berjalan agak jauh, pengemis itu melarikan diri. Karena seluruh cerita yang disampaikannya ternyata hanyalah kebohongan belaka. Demikian pula, pada suatu ketika datang sepucuk surat dari suatu tempat. Dalam surat itu dituliskan bahwa mereka hendak membangun sebuah masjid dan mengharapkan Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam berkenan memberikan sumbangan sebagai tanda berkah atau tabarruk. Huzur alaihissalam bersabda, kami tentu dapat memberikan sumbangan dan itu bukanlah perkara yang sulit. Akan tetapi ketika di tempat kami sendiri terdapat berbagai kebutuhan yang sangat penting dan mendesak yang memerlukan pembiayaan, maka ikut serta dalam pengeluaran seperti itu justru tampak sebagai suatu pemborosan. Dalam keadaan demikian, bagaimana mungkin kami turut berpartisipasi? Masjid yang sedang Allah Ta'ala bangun di sini adalah Masjid Aqsa, dan itulah yang harus lebih diutamakan daripada yang lain. Oleh karena itu, hendaknya orang-orang mengirimkan hartanya untuk pembangunan masjid ini agar mereka memperoleh bagian dalam pahalanya. Sahabat kami yang sejati adalah orang yang mengikuti perkataan kami, bukan orang yang lebih mengutamakan pendapatnya sendiri. Kemudian beliau memberikan sebuah contoh. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika seseorang datang kepada Imam Abu Hanifah dan berkata, kami sedang membangun sebuah masjid, mohon Anda juga memberikan sumbangan untuk pembangunannya. Imam Abu Hanifah menyampaikan permohonan maaf dan berkata, pada saat ini saya tidak dapat memberikan sumbangan untuk itu. Padahal jika beliau menghendaki, beliau mampu memberikan bantuan yang sangat besar. Orang itu kemudian berkata, kami tidak meminta banyak dari Anda. Berikanlah sekedar sedikit saja sebagai tabarruk. Akhirnya Imam Abu Hanifah memberikan sebuah keping uang kecil. Menjelang sore, orang tersebut kembali sambil membawa uang itu dan berkata, Huzur, ternyata uang ini palsu. Mendengar itu, Imam Abu Hanifah merasa sangat senang dan bersabda, baguslah kalau begitu. Sebenarnya sejak awal hati saya memang tidak ingin memberikan apapun kepada kalian untuk pembangunan masjid seperti yang sedang kalian lakukan. Masjid sudah sangat banyak dan menurut saya pengeluaran untuk itu merupakan suatu pemborosan. Kalian sendiri tidak menunaikan salat, tetapi justru sibuk membangun masjid-masjid hanya untuk pamer. Hadrat Masih Maud alaihissalam juga biasa memenuhi keinginan anak-anak. Sehubungan dengan itu, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis bahwa Bibi Rani, seorang musiah dan ibu dari Azizah Begum, istri Hakim Muhammad Umar Sahib, Qadian, pernah menceritakan, pada tahun 1901 saya berbaiat melalui surat, karena putri saya, Azizah Begum, istri Hakim Muhammad Umar Sahib, berada di Qadian, maka timbullah keinginan dalam diri saya untuk datang ke Qadian pada tahun 1902. Saya datang bersama putri saya yang masih kecil. Pada waktu pagi, ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam biasanya berjalan-jalan menuju kebun, saya pun sering ikut menyertai beliau. Karena usia saya yang sudah lanjut dan peristiwa itu sudah sangat lama berlalu, banyak hal yang tidak lagi saya ingat. Akan tetapi, ada satu kejadian yang masih saya ingat dengan jelas. Suatu pagi, ketika beliau alaihissalam sedang makan, saya datang ke sana. Tiba-tiba putri saya yang masih kecil mulai menangis. Huzur alaihissalam bertanya, mengapa ia menangis? Saya menjawab, ia meminta roti. Beliau pun meminta agar roti dibawakan lalu memberikannya kepada anak itu. Akan tetapi, anak saya tetap tidak berhenti menangis. Ketika Huzur alaihissalam bertanya lagi, saya berkata, ia menginginkan roti yang sedang Huzur makan. Maka Huzur alaihissalam memberikan kepadanya roti yang sedang beliau makan. Anak itu pun mengambil roti yang tinggal sedikit tersebut, lalu segera terdiam dan mulai memakannya. Apabila Hadrat Masih Maud alaihissalam menugaskan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, beliau juga senantiasa memperhatikan kenyamanan orang yang melaksanakannya. Dr. Itruddin Sahib meriwayatkan bahwa pada suatu ketika Hadrat Mir Muhammad Ishaq Sahib yang saat itu masih kanak-kanak, pergi ke suatu tempat ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam menerima kabar tentang hal itu. Beliau segera merasa khawatir. Beliau lalu mengutus seorang khadim ke asrama untuk memanggil beberapa siswa yang terkenal mampu berlari cepat. Pada waktu itu, Kiblah Bhai Abdurrahim Sahib, seorang yang baru masuk Islam, menjabat sebagai pengawas asrama. Beliau mengutus saya bersama 3 atau 4 orang siswa lainnya, dan saya ditunjuk sebagai pemimpin rombongan tersebut. Ketika kami menghadap Huzur alaihissalam, beliau dengan penuh kasih sayang bersabda, saya telah menyusahkan kalian dengan memanggil kalian kemari. Kalian harus pergi untuk melaksanakan tugas ini. Mungkin pencarian ini akan memakan waktu lama. Kalian harus berjalan jauh. Dan kalian juga akan merasa lapar. Kemudian beliau memberikan kepada saya banyak roti. Beliau juga sendiri membawa lauk berupa dal dan memberikannya kepada kami. Karena kami hendak berangkat mencari seseorang dan bekal itu mungkin akan kami perlukan di perjalanan. Beliau melanjutkan, bagaimanapun juga ketika kami telah bersiap untuk berangkat, Kiblah Syekh Yaqub Ali Sahib, Irfani datang pada saat itu juga dengan membawa Mir Sahib.
Karena beliau telah ditemukan, kami pun tidak jadi berangkat. Akan tetapi peristiwa ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Hadrat Masih Maud Islam terhadap para khadim beliau. Hadrat Muhammadi Sahib Muhammadin Sahib putra Bhagu Sahib yang tinggal di desa Qadirabad yang berdekatan dengan Qadian meriwayatkan, berkali-kali Hadrat Sahib membawa makanan dan lain-lain dari rumah beliau, kemudian menyantapnya di masjid desa kami. Beliau juga biasa memberikan makanan itu kepada kami. Utang kepada istri juga wajib dikembalikan. Dalam khutbah Jum'ah yang lalu saya telah menyampaikan sebuah peristiwa bahwa ketika biaya langgar khanah meningkat, Hadrat Masih Maud Salam menjual perhiasan milik Hadrat Amma Janur radhiyallahu anha untuk menutupi pengeluaran tersebut. Mengenai hal itu, pada pekan lalu ada seseorang yang bertanya kepada saya, apakah ini berarti apabila ada kebutuhan, perhiasan milik istri boleh digunakan dan uangnya dapat dibelanjakan oleh suami? Perlu dijelaskan bahwa Hadrat Masih Maud Salam mengambil harta tersebut sebagai pinjaman dan selalu mengembalikannya. Mengenai hal ini terdapat riwayat lain. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib meriwayatkan bahwa Rasul Bibi Sahibah, janda Hadrat Hamid Ali Sahib, menuturkan, ketika terjadi musim paceklik, Hadrat Masih Maud Salam meminjam sejumlah uang dari Hadrat Ummul Mukminin. Dalam peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya pun, sebenarnya persoalannya adalah pinjaman atau gadai. Ketika barang yang digadaikan itu ditebus kembali, Hadrat Masih Maud Islam sendiri yang melunasinya. Beliau meminjam uang tersebut, lalu membeli gandum untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menanggung biaya langgar khanah. Jadi, uang itu bukan hanya dipakai untuk keperluan rumah beliau sendiri, melainkan dari rumah beliaulah sebagian besar makanan untuk langgar khanah dimasak. Kemudian beliau meminta melalui Hafiz Hamid Ali Sahib agar Chaudhry Rustam Ali Sahib mengirimkan 500 rupiah beserta beberapa wadah berisi minyak samin. Setelah uang itu diterima, beliau segera melunasi utang kepada Hadrat Ummul Mukminin. Beliau melanjutkan, berkali-kali saya melihat Hafiz Sahib membawa kantong-kantong berisi uang. Pada masa paceklik itu memang sangat diperlukan bantuan seperti itu. Pada malam hari saya bahkan harus menjaga uang tersebut. Semua itu merupakan pinjaman atau bantuan yang datang dari orang-orang. Jadi, baik ketika meminjam dari Hadrat Amma Jan maupun dari orang lain, Hadrat Masih Maud Islam selalu mengembalikan pinjaman tersebut. Hadrat Babu Ghulam Muhammad Sahib meriwayatkan, di Qadian terkadang para wanita desa datang menghadap huzur, tangan mereka masih dipenuhi kotoran sapi karena baru selesai bekerja, dan pakaian mereka pun tampak lusuh dan kotor. Mereka berkata, Mirzaji, anak perempuan kami sakit, ia sudah tidak sadarkan diri dan demamnya sangat tinggi. Sambil menunjuk tangan mereka, mereka juga berkata, lihatlah, kami bahkan belum sempat mencuci tangan sebelum datang. Pada suatu ketika, seorang wanita yang kedua tangannya masih dipenuhi kotoran sapi datang menghadap huzur dan berkata, anak perempuan saya sakit, demamnya sangat tinggi dan ia benar-benar tidak sadarkan diri. Huzur alaihissalam bertanya, apakah engkau membawa sebuah wadah? Wanita itu kemudian menyerahkan sebuah mangkuk tanah liat dengan tangan yang masih dipenuhi kotoran sapi. Huzur alaihissalam menerima mangkuk itu, lalu mengisinya dengan esens, keura, dan memberikan pula sekitar 5 reti kasturi. Beliau bersabda, berikan setengah mangkuk ini sebanyak 2 kali bersama obat ini. Selanjutnya beliau juga bersabda, beritahukan kepada saya bagaimana keadaan anak itu nanti. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana perlakuan baik dan kedermawanan Hadrat Masih Maud Islam terhadap orang-orang miskin. Hadrat Syekh Mahmud Nasib Sahib meriwayatkan, pada suatu ketika saya memerlukan uang, maka saya menulis kepada Hadrat Masih Maud Salam, mohon kiranya huzur berkenan mengirimkan 10 rupiah kepada saya sebagai pinjaman. Saya akan mengembalikannya dalam 2 kali pembayaran. Beliau pun mengirimkan uang itu. Memang sudah menjadi kebiasaan beliau tidak pernah menolak permintaan seperti itu. Selain itu, bagaimana telah kita lihat, beliau juga tidak pernah menuntut agar pinjaman itu dikembalikan. Bahkan apabila ada seseorang yang datang untuk mengembalikannya, beliau bersabda, tidak, harta kami dan hartamu adalah satu. Simpanlah saja uang itu padamu. Demikianlah kebiasaan beliau. Mengenai keberkahan dalam makanan, terdapat pula sebuah peristiwa. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis bahwa Mia Abdullah Sahib Sanauri menceritakan, pada suatu ketika Hadrat Masih Maud Salam mengundang beberapa tamu dan memerintahkan agar makanan disiapkan di rumah untuk mereka. Namun, tepat ketika waktu makan tiba, datang lagi sejumlah tamu lainnya sehingga Masjid Mubarak yang kecil itu pun dipenuhi para tamu. Hadrat Sahib mengirimkan pesan ke dalam rumah, ada tamu tambahan, kirimkan makanan lebih banyak. Tentu saja tidak mungkin menurut kebiasaan beliau ada orang yang datang ke jamuan beliau, lalu sebagian diberikan makanan, sementara sebagian dari lainnya dibiarkan tanpa makanan. Hal itu bertentangan dengan tabiat dan kemurahan hati beliau. Apapun keadaannya, beliau bertekad untuk menjamu seluruh tamu. Mendengar pesan itu, Hadrat Bibi Sahibah, Hadrat Amma Jan radhiyallahu anha, memanggil Hadrat Masih Maud Salam ke dalam rumah dan berkata, makanan yang tersedia hanya sedikit.
Semula makanan ini dimasak hanya untuk beberapa tamu yang Huzur beritahukan sebelumnya. Mungkin lauk pauknya masih dapat diatur agar cukup untuk semua. Tetapi zarda atau nasi manis yang tersedia sangat sedikit. Bagaimana mengatasinya? Hadrat Ammajan bahkan mengusulkan kalau begitu zarda tidak usah dihidangkan. Makanan yang lain saja akan saya keluarkan. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, tidak, itu tidak tepat. Bawalah wadah zarda itu kepada saya. Lalu wadah tersebut dibawa kepada beliau. Huzur alaihissalam menutupinya dengan sehelai sapu tangan, kemudian menyelipkan tangan beliau ke bawah sapu tangan itu dan memasukkan jari-jari beliau ke dalam zarda. Setelah itu beliau bersabda, sekarang hidangkan makanan itu kepada semua orang. Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan. Mia Abdullah Sahib berkata, zarda itu kemudian dihidangkan kepada seluruh tamu, semua orang memakannya dan masih ada sisanya. Mia Abdullah Sahib meriwayatkan, peristiwa yang terjadi di dalam rumah itu diceritakan sendiri oleh Hadrat Masih Maud Islam kepada saya. Beliau bersabda bahwa ketika dari dalam rumah disampaikan keadaan seperti itu kepada beliau memberikan petunjuk sebagaimana telah disebutkan tadi. Lalu Allah Ta'ala pun menganugerahkan keberkatan. Beliau juga dengan tanpa sungkan sering menjamu para sahabat dengan buah-buahan musiman dan makanan lainnya. Tidak ada sikap yang dibuat-buat. Kedermawanan beliau senantiasa mengalir secara alami. Hadrat Mumtaz Ali Sahib Siddiqi meriwayatkan, saya masih ingat, di kebun terdapat sebuah syah nashin atau bangunan atau tempat duduk yang agak tinggi yang telah diperbaiki kembali. Di sana Huzur biasa datang dan duduk bersama para sahabat. Kadang-kadang beliau juga menikmati buah-buahan musiman di tempat itu. Saya masih ingat suatu ketika Huzur dengan penuh kasih sayang memberikan kepada saya 2 buah mangga dengan tangan beliau sendiri. Demikian pula, setiap sahabat yang hadir juga memperoleh 2 buah mangga. Inilah beberapa contoh peristiwa yang menggambarkan kemurahan hati dan kebaikan Hadrat Masih Maud Islam yang beliau perlihatkan sebagai bentuk keteladanan dalam mengikuti junjungan beliau, Hadrat Rasulullah SAW. Berkat kemurahan hati tersebut, bukan hanya para sahabat beliau, tetapi juga orang-orang di luar jemaat, bahkan mereka yang memusuhi jemaat, turut merasakan manfaatnya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.